Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kembali lagi ya di video pembelajaran Pak Imran. Sekarang kita masuk di pembelajaran 3, tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Yuk kita belajar sama-sama. Nah, di sini ada dua gambar nih. Coba kita lihat gambarnya satu persatu. Nah, di sini ada gambar anak-anak ya, anak-anak yang sedang bermain. Nah, mereka di sini bermain tanpa membedakan suku bangsa. Jadi, walaupun di sini sukunya berbeda-beda, tapi mereka akur, mereka rukun, tetap bermain dengan ceria. Nah, gambar yang kedua ini adalah gambar anak-anak yang sedang melakukan tari ya, sedang menarikan sebuah tarian dari daerah masing-masing ya. Nah, ini merupakan menghormati adat istiadat daerah lain. Termasuk ke dalam pengalaman sila keberapa? Kedua gambar di atas. Ada yang tahu? Nah, ini gambar kedua ini termasuk ke dalam pengalaman sila ketiga, yaitu bunyi dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin. Nah, jadi gambar ini gambar yang saling rukun walaupun berbeda suku bangsa. Kemudian ini juga mereka sedang menarikan sebuah tarian daerah ya, tarian daerah dari daerah lain. Nah, ini termasuk ke dalam pengalaman sila ketiga, Persatuan Indonesia ya anak-anak. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada gambar lagi. Coba kita lihat dulu gambarnya satu persatu. Coba kita baca nih. Hari ini kita akan memilih ketua kelas. Nah, ini kata si bu guru. Nah, mereka ini ternyata sedang bermusyawarah untuk memilih ketua kelas ya. Nah, di sini Bu Guru nih yang memimpin jalannya musyawarah ini. Nah, jadi mereka ini memutuskan siapa sih yang mau jadi ketua kelas dengan cara bermusyawarah. Kemudian yang gambar kedua. Coba kita baca dulu. Apakah ada pendapat lain? Nah, ternyata mereka di sini sedang berdiskusi ya. Coba kita baca ini. Tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. Jadi gambar ini adalah anak-anak yang sedang berdiskusi ya. Bisa berdiskusi tentang belajar ya ini ya. Nah, mereka berdiskusi, mereka memberikan pendapatnya masing-masing. Ini si Fatimah memberikan pendapatnya, si Adi memberikan pendapatnya, kemudian si Udin memberikan pendapatnya, dan Aisyah juga memberikan pendapatnya. Nah, nanti pendapat mereka tersebut akan didiskusikan untuk mengambil suatu keputusan bersama ya. Secara bersama-sama berarti keputusannya ya. Nah, termasuk ke dalam pengalaman sila keberapakah kedua gambar di atas? Ada yang tahu anak-anak semuanya? Sila keempat. Nah, kenapa termasuk ke dalam sila keempat? Kita lihat nih bunyi dari sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lihat di sini. Permusyawaratan perwakilan. Nah, berarti benar gambar ini sedang bermusyawarah. Ini juga berdiskusi, ini termasuk ke bermusyawarah. Nah, jadi ini termasuk
ke dalam pengalaman sila keempat. Ya anak-anak semuanya harus dihafal juga nih bunyi dari sila keempat, jangan lupa ya. Bunyinya Pak Imron ulangi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan kepala banteng ya. Kita lanjut. Nah, ini ada gambar lagi. Coba kita lihat dulu gambarnya satu persatu. Ini adalah gambar ya. Coba kita baca dulu yuk. Melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, gambar ini anak-anak yang sedang melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah ya. Kemudian gambar yang kedua. Ini adalah anak-anak yang sedang membagi tugas piket kelas secara adil. Nah, berarti di sini anak-anaknya ya sedang melaksanakan piket secara bersama-sama dan tugasnya dibagi secara adil. Bisa kalian lihat di gambar, ada yang sedang mengepel, ada yang menyapu ya, ada yang sedang membereskan kursi, ada yang sedang mengelap meja, dan ada juga yang membersihkan gambar yang ada di dinding kelas. Nah, jadi di sini tugas piketnya dibagi secara adil ya anak-anak semuanya. Termasuk ke dalam pengalaman sila keberapakah kedua gambar di atas? Ada yang tahu? Termasuk ke dalam pengalaman sila ke-5. Kenapa sila ke-5? Yuk kita coba ingat-ingat lagi bunyi dari sila ke-5. Bunyi dari sila ke-5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas ya. Nah, keadilan sosial. Nah, berarti gambar ini apakah mencerminkan keadilan sosial? Coba kita lihat dulu. Melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Nah, hak dan kewajiban di sekolah dilaksanakannya. Berarti ini suatu keadilan sosial juga ya. Kemudian ini membagi tugas piket secara adil. Nah, secara adil. Ini termasuk ke dalam keadilan sosial. Jadi ini adalah pengalaman sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan ya. Penjumlahan dengan soal cerita. Nah, coba kita baca dulu nih soalnya. Karena ini soal cerita jadi panjang ya. Coba kita baca. Nina dan teman-teman sedang mengikuti kegiatan pramuka. Banyak anggota laki-laki ada 134 orang. Banyak anggota perempuan ada 83 orang. Berapa jumlah anggota pramuka seluruhnya? Nah, tadi kita sudah membaca soalnya ya. Ini adalah soal penjumlahan, dan apa yang harus kita jumlahkan ini? Anggota laki-laki kita jumlahkan dengan anggota perempuan ya. Anggota laki-lakinya 134 dan perempuan 83. Jadi 134 ditambah 83. Nah, kita akan memakai cara panjangnya terlebih dahulu. 134 kita tulis ya. Dan 83-nya kita tulis di bawah. Jangan lupa harus sesuai dengan tempat bilangannya ya. 134 kita uraikan dulu. Seperti di video pembelajaran Pak Imron sebelumnya, sudah Pak Imron jelaskan cara menguraikannya harus sesuai dengan tempat bilangannya, yaitu kalau yang ratusan kita tulis di depan, kalau puluhan ditulis di tengah, dan satuan kita tulis di belakang.
Kita lihat ratusannya berapa nih? 1. Berarti kita buat di sini 1, kemudian ditambahkan nolnya 2 kali. 1, 2. Kenapa nolnya harus 2 kali? Karena ini adalah tempat ratusan. Karena yang namanya bilangan ratusan pasti nolnya ada 2. Kemudian kita lihat puluhannya. Puluhan itu angkanya ada di tengah ya, ingat. Puluhannya adalah 3 nih. Kita tulis di sini 3. Tambahkan nolnya 1. Karena kalau puluhan berarti nolnya cuma 1 ya. Kita buat jadi 30. Kemudian satuannya berapa? Kita lihat satuannya. Nah, di sini satuannya adalah 4. Nah, kita tulis angka 4 di belakangnya. Kemudian sekarang kita akan menguraikan bilangan 83. Nah, 83 ini adalah puluhan ya, bukan ratusan. Kenapa dia puluhan? Karena terdiri dari 2 angka. Kalau 2 angka itu puluhan ya. Kalau 3 angka itu ratusan. Nah, 83 kita buat dulu di sini. 80. Kemudian satuannya adalah 3. Kita buat di belakangnya di tempat satuan 3. Nah, setelah kita buat, sudah kita uraikan, baru kita jumlahkan ke bawah. 4 ditambah 3 berapa anak-anak? 7. 30 ditambah 80 110. Nah, 100 ini karena tidak ada bilangan di bawahnya, langsung kita turunkan ke bawah. 100. Nah, kemudian setelah kita jumlahkan, baru kita lihat nih. Di sini di tempat puluhan, ini kan harusnya puluhan, tetapi kenapa ini ada ratusan? 110. Nah, berarti ini harus kita uraikan dulu ya. Oke, 110 ini kalau diuraikan menjadi 100 ditambah 10 ya. Kenapa bisa 100 ditambah 10? Nah, coba kita lihat angka 1 di depan. Angka satunya ya kita buat, kita taruh di bawah sini angka satunya. Ditambahkan nolnya 2 kali karena ratusan ya. Kemudian sudah kita tambahkan. Tambah, tadi satunya sudah diambil. Tinggal 10. Nah, 10-nya kita taruh di sini 10. Seperti itu ya. Nah, di belakangnya ini kan satuannya 7. Kita buat lagi satuannya 7. Nah, 100 ditambah 100, 200 ditambah 10, 210 ditambah 7, 217. Nah, kita buat di sini 217 hasilnya ya. Kemudian bagaimana kalau cara pendeknya? Nah, ini cara pendeknya. 4 ditambah 3 7. 3 ditambah 8 11 ya. Kalau 11, apakah kita langsung buat nih angka 11-nya di bawah sini? Tidak ya. Angka 11 itu kan terdiri dari angka 1 yang berjumlah 2. Jadi 1, 1. Nah, itu dibaca 11. 1 yang terletak di depan kita taruh di atas ya. Nah, kita taruh di atas sini nah ya. Nah, ini angka satunya. Sedangkan 1 yang ada di belakang kita taruh di bawah sini ya. Nah, di tempat hasil penjumlahan 3 ditambah 8 ya. Nah, seperti ini ya. Ingat ya anak-anak, Pak Imran ulangi. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Angka 11 terdiri dari 2 angka, 1, 1 ya. 1 yang ada di belakang kita turunkan, kita taruh di bawah sini. 1 yang ada di depan kita taruh di atas sini. Nah ya.
1 ditambah 1 sama dengan 2 ya anak-anak. Nah, harus ingat ya. Kemudian ini juga harus ingat nih. Ini tempatnya satuan, yang ada di tengah ini puluhan, dan ada di depan ini adalah tempat ratusan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi jumlah anggota pramuka seluruhnya adalah 217 orang. Nah, oke, kita lanjut. Penjumlahan di soal cerita yang kedua. Coba kita baca dulu. Ada 234 buku pelajaran dan 72 buku cerita di perpustakaan sekolah. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, berarti kita harus menghitung jumlah buku seluruhnya. 234 ditambah 72. Sekarang coba kita uraikan terlebih dahulu ya. Ini adalah cara panjangnya. Kita uraikan sesuai dengan tempat bilangannya. Ada tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Tempat ratusannya seperti yang telah Pak Imron ajarkan, lihat angka depannya. 2, kita tulis 2, kemudian nolnya kita tambahkan 2 kali. Ya, kemudian tulis angka tambah. Kita lihat angka puluhannya ada 2. Kita tulis 2, ditambahkan nolnya 1 kali aja ya. Kemudian ditambah satuannya. Satuannya adalah 4. Kita tulis angka 4 di belakangnya. Nah, sekarang 72. 72 ini adalah bilangan puluhan ya. Kita lihat puluhannya berapa? Angkanya 7. Kita tulis di sini 7. Ditambahkan 0, cuman 1 kali aja ya nolnya. Kemudian ditambah satuannya. Berapa satuannya? Kita lihat angka di belakang 7, 2. Kita tulis angka 2. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Ingat, penjumlahannya harus dari satuan dulu ya. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 20 ditambah 70 sama dengan 90. Nah, 200 ini langsung kita turunkan saja karena tidak ada bilangan di bawahnya. Langsung kita turunkan ya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat nih. 200 ditambah 90 ditambah 6 menjadi 296. Nah, kita buat angkanya 2, 9, kemudian 6 ya anak-anak. Kan kita sudah belajar nih cara membaca bilangan. Jadi langsung kalian tulis saja 296. Kalau misalkan ditulis bilangannya itu adalah 2, 9, dan 6 ya. Nah, sekarang kita pakai cara pendek. Nah, ini kita buat dulu ya. 224, kemudian di bawahnya 72 ya. Ingat, peletakan 72 ini harus sesuai ya. Jangan kalian letakkan 7 ini di angka paling depan 2 ini, salah. Karena 72 ini adalah puluhan. Jadi 7-nya ini harus sejajar di tengah ya, di tengah ini. Nah, di tengah ini. Berarti harus sejajar dengan angka 2 yang di tengah. 72. Kita garis dan ditambah. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, ini menempati tempat satuan ya. 2 ditambah 7 sama dengan 9 yang menempati tempat puluhan. Nah, 2 ini langsung kita turunkan saja ya. Nah, menempati tempat ratusan. Kenapa langsung diturunkan? Karena tidak ada angka di bawah sini. Nah, jadi tidak usah dijumlahkan, langsung diturunkan saja. Jadi, jumlah buku seluruhnya adalah
296 buku. Nah, ini ada contoh soal cerita penjumlahan yang harus kalian jawab bersama-sama ya. Coba kalian jawab. Kalau misalkan ada yang sudah selesai, kalian kirimkan jawabannya di grup WA ya. Langsung jawab ya anak-anak semuanya. Pak Imron tunggu jawabannya. Nah, tadi kita sudah belajar penjumlahan. Sekarang kita akan belajar pengurangannya ya. Pengurangan pada soal cerita. Nah, ini ada soalnya. Coba kita baca dulu bersama-sama. Jumlah anggota pramuka di sekolah Nina ada 217 orang. Tidak semua anggota ikut berkemah. Ada 196 anggota yang ikut berkemah. Berapa banyak anggota yang tidak ikut berkemah? Nah, yang ditanya ini anggota pramuka yang tidak ikut berkemah. Berarti ini harus kita kurang. Tadi kan anggota pramuka ini ya seluruhnya jumlahnya 117. Nah, ada 196 anggota yang ikut berkemah. Berarti kita kurangkan 217 dikurang 196 ya. Maka hasilnya nanti ya adalah anggota yang tidak ikut berkemah ya. Jadi kita kurangkan 217 dikurang 196. Nah, sekarang coba kita kurangkan dulu ya. Kita uraikan dulu. Kita uraikan dulu ini dengan cara panjang ya. Cara panjangnya dulu Pak Imron ajarkan. 217 kita uraikan dulu sesuai dengan tempat bilangannya. Kita lihat di sini angkanya 2. Berarti 200 kita tulis di sini. Ditambah kita lihat angkanya di sini 1. Berarti kita tulis 10 di sini. Kemudian kita lihat angkanya di sini adalah 7. Kita tulis angka 7 di sini ya. Ingat, ini adalah ratusan, ini tempat puluhan, ini tempat satuan. Yang di bawahnya 196. Kita lihat angka ratusannya 1. Tulis di sini 1 tambah nolnya 2 kali. Kita lihat tempat puluhannya, angkanya ada 9 nih. Kita tulis 9 di sini. Tambahkan nolnya sekali saja. Kemudian kita tambah dan kita lihat satuannya. Satuannya adalah 6. Kita tulis 6 di sini. Nah, kemudian coba kita kurangkan ini. Coba kalian lihat, 7 kurang 6 bisa nggak? Bisa ya. 7 dikurang 6 1. Nah, 10 dikurang 90 apakah bisa? Tidak bisa ya. Nah, berarti harus kita uraikan lagi nih bilangannya. Lihat ini di gambarnya. Tadi kan seperti ini gambarnya. Nah, sekarang sudah seperti ini gambarnya. Kita tulis angka sama dengan di sini. Karena ini tidak bisa, 10 ini kan tidak bisa dikurangkan dengan 90. Maka harus kita uraikan lagi angkanya. 100 ya. Kenapa di sini kita tulis 100? Karena 200 ini ya, 100-nya kita berikan ke 10 ini. Jadi 10 ini menjadi 110 ya. 100 ditambah 110 ditambah 7. Ingat, kenapa ini menjadi 110? Karena angka 200 yang ada di depannya ini memberikan nilai 100 ke angka 10. Jadi kan kalau misalkan sudah diberikan 100, 10 ini berarti bertambah kan. 100 ditambah 10 sama dengan 110. Nah,
200 ini otomatis sudah berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 100. Coba kalian lihat di sini. Nah, karena sudah diambil 100 oleh angka ini tadi, angka 10. Nah, kenapa harus diambil 100? Karena ya supaya si angka ini yang di atas ini bisa dikurangkan dengan angka di bawahnya. Karena angka di bawahnya ini adalah angka 90 ya. Nah, kalau 110 dikurang 90 kan bisa ya. Jadi langsung kita kurangkan saja karena ini sudah kita uraikan bersama-sama. 7 dikurang 6 1. 110 dikurang 90 ya. Ingat, kalau mau cara mudahnya, nolnya kita abaikan dulu. 11-nya saja dengan 9-nya saja yang kita kurangkan. 11 kurang 9 sama dengan 2. Nolnya kita tambahkan 1 saja ya, 1 saja. Kita turunkan 0 dari 90 ini. Kita turunkan ke sini. Nah, kemudian ini 100 dikurang 100. Karena 100 dikurang 100 berarti hasilnya 0 kan, habis angkanya. Nah, kita tambahkan baru yang di sini tadi. 20 ditambah 1. Berapa hasilnya anak-anak? 21 ya. Nah, ini cara pendeknya. Cara pendeknya berarti kita tulis dulu nih bilangan yang mau kita kurangkan, kemudian kita kurangkan dari satuannya dulu. 7 dikurang 6 sama dengan 1. 1 dikurang 9, apakah bisa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti harus kita pinjam angka 1 dari angka yang di depannya ini. Kita minjem angka 1 dari angka 2. Nah, kita pinjam angka 1 dari angka 2, berarti nilainya ini menjadi 11 ya. Tadi kan 1 angka di sini. Tambah 1 karena sudah minjem dari angka 2, berarti 11. Nah, 2 ini karena sudah dipinjam 1, berarti kan tinggal 1. Nah, baru ini kita kurangkan. 11 dikurang 9 sama dengan 2. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi, jumlah anggota pramuka yang tidak ikut berkemah ada 21 orang ya. Nah, sekarang coba kita ke contoh yang kedua biar kalian lebih memahaminya lagi. Diperhatikan ya. Kita baca sama-sama soalnya. Ibu guru mempunyai 375 lembar kertas. Ibu guru membagikan 69 lembar kertas untuk menggambar. Berapa lembar sisa kertas tersebut? Nah, tadi soalnya ada berapa kertas jumlah seluruhnya? 375. Kemudian dibagikan 69 lembar kertas. Nah, berarti kan berkurang kertasnya. Nah, yang ditanyanya berapa lembar sisa kertas. Berarti setelah dikurang itu tinggal berapa sisanya. Nah, berarti kita harus mengurangkan 375 dikurang 69 ya. Sekarang kita pakai cara panjangnya dulu. Sama seperti pengurangan sebelumnya, kita harus uraikan dulu bilangannya. 375 kita uraikan menjadi tempat ratusannya adalah, kita lihat di sini 3. Berarti 300 ditambah tempat puluhannya berapa? Kita lihat angkanya 7. Berarti 70. Dan kita lihat tempat satuannya adalah 5. Berarti satuannya 5 ya. Kita tulis di sini. 69. 69 ini adalah puluhan. Berarti tempat ratusannya dikosongkan saja. 6. Kita tulis di sini 60. Kemudian kita lihat
angka satuannya 9 nih. Kita tulis di sini 9. Kemudian baru kita kurangkan. 5 dikurang 9, apakah bisa? Tidak bisa. Berarti kita harus seperti cara tadi, kita uraikan lagi ya. Kita uraikan lagi. Kita harus meminjam angka. Ini kan 5. 5 ini kan tidak bisa dikurang 9, berarti kita harus meminjam angka di sebelahnya agar 5 ini bisa dikurangkan 9. Kita meminjam angka berapa supaya bisa angka yang di sini bisa dikurangkan di sini? Kita meminjam angka 10 ya dari 70 ini. Nah, berarti ini 300 ditambah karena 70 tadi sudah dipinjam angka 10 berarti berkurang 10. 70 itu 70 dikurang 10 sama dengan 60. Kita tulis di sini 60 ya. Nah, kemudian karena tadi 5 ini sudah meminjam angka 10 dari 70 ini, berarti kita tambahkan 10 5-nya itu tadi. 10 ditambah 5 sama dengan 15 ya, kita tulis di sini. Nah, ini baru bisa kita kurangkan. 15 dikurang 9 sama dengan 6. 60 dikurang 60 0 ya. 300 ini karena tidak ada angka di bawahnya, langsung kita turunkan saja 300. Coba kita baca nih. 300 ditambah 0 ditambah 6 menjadi 306 ya. 306 ini kita tulis di bawahnya 306 ya. Kita turunkan saja angkanya di sini 3. 0-nya ini kita tulis di sini di tengahnya, 6-nya kita taruh di sini. Kenapa 0-nya tidak dimasukkan ke sini? Karena ya angka 3 ini sudah mewakili angka ratusan ya, jadi tidak usah 0-nya ditulis lagi. Kita tulis aja 3-nya di bawah sini. 306 306 ya. Sekarang cara pendeknya. Ya, seperti yang tadi, kita tulis dulu bilangan yang mau dikurangkan. 5 dikurang 9 tidak bisa kan? Berarti kita harus meminjam angka 1 dari 7. Nah, kita pinjam dulu angka 1-nya. Berarti nilainya karena sudah dipinjam angka 1, 15 di sini. Kenapa tiba-tiba 15? Ingat, tadi coba angka sebelumnya kan 5 ini. 5 ditambah 1 nanti di depannya menjadi 15. Nah, 7 ini karena sudah dipinjam angka 1, dia berkurang. Berkurang 1 menjadi 6. Sekarang baru kita kurangkan. 15 dikurang 9 berapa anak-anak? 6. 6 dikurang 6 0 ya. Nah, kemudian 3 ini karena tidak ada di bawahnya angka lagi, langsung kita turunkan saja. Nah, jadi seperti ini ya, 306. Jadi jumlah kertas ada 306 lembar. Nah, sekarang ini ada contoh soal cerita pengurangan yang harus kalian kerjakan bersama-sama ya, sesuai dengan yang Pak Imron jelaskan tadi. Coba kalian kerjakan bersama-sama. Kalau sudah selesai, nanti kalian kirimkan jawabannya di grup WA ya. Nah, di sini ada lagu nih, lagu Pergi Belajar, ciptaan Ibu Sud. Sekarang kita dengar dulu yuk lagu Pergi Belajar.
Nah, tadi kan kalian sudah mendengar lagu Pergi Belajar. Nah, sekarang apakah ada kalimat perintah di syair lagu tersebut ya? Coba kalian jawab, ada nggak kalimat perintahnya dari syair lagu yang kalian dengar tadi? Kalau misalkan ada, coba kalian jawab dan kirimkan jawabannya di grup WA. Video pembelajaran dari Pak Imron cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bertemu di video pembelajaran Pak Imron selanjutnya. Pak Imron akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.